Bapa di dalam surga, tidak ada pribadi yang paling kami rindukan untuk kami temui selain yang mulia Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, yang sudah menyerahkan nyawanya menggantikan posisi kami. Bapa di dalam surga, perkenankan kami semua yang ada di sini, satu hari kelak kami bersama-sama di rumah Bapa yang kekal. Dan biarlah Tuhan di kesempatan ini Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan kebenaran-Mu bagi kami sekalian ya Bapa, agar arah hidup kami semakin tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapa, kami membuka hati dan mengizinkan bejana jiwa kami diisi sabda-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami dan kami siapkan hati, telinga jasmani dan rohani kami untuk menerima sabda-Mu. Mari Bapa, berbicaralah. Kami sambut kebenaran-Mu yang mulia dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Selamat siang, shalom. Puji Tuhan, semua bersukacita pagi ini, siang ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak keluarga membangun keluarganya tanpa arah yang benar. Dan banyak keluarga berjalan menggulirkan keluarganya tanpa arah spiritual yang benar. Bukan berarti keluarga ini tidak baik Bapak Ibu, bukan itu. Bukan berarti keluarga ini tidak sukses di mata manusia, bukan itu. Bisa sukses, bisa membangun keluarga yang baik, tetapi mereka kehilangan arah spiritual yang benar. Jadi banyak keluarga yang baik-baik Bapak Ibu. Pagi-pagi mereka berangkat sekolah, yang bekerja ya bekerja, lalu pulang tidur, kumpul di rumah, setiap hari menggulirkan keadaan itu seperti biasa. Lalu ketika hari Minggu mereka ke gereja berangkat bersama. Tetapi apakah mereka sudah memiliki arah yang benar dalam keluarga mereka? Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Banyak keluarga Kristen hidup tanpa arah spiritual yang benar. Mereka sibuk dalam kesibukan duniawi mereka. Dan hal ini sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Seperti kapal yang bergerak tanpa kompas. Bisa bergerak kapalnya. Kapal rumah tangga kita bisa bergerak. Baik-baik saja. Dalam ukuran manusia, ya keluarga yang sehat, keluarga yang berbahagia, keluarga yang berhasil. Tapi sebetulnya mereka seperti kapal yang bergerak tanpa kompas. Bergerak tetapi menyesatkan. Bapak Ibu, jika keluarga Bapak Ibu ya digambarkan seperti kapal, saya tanya, siapakah yang memegang kendali? Jika saya mengibaratkan rumah tangga kita, rumah tangga Bapak Ibu digambarkan seperti kapal. Siapakah yang menjadi nakodanya? Siapakah yang memegang kendali kapal itu? Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Jawab yang keras. Kebanyakan orang Kristen, jawabannya adalah
Tuhan. Dan menurut saya jawaban itu sangat rohani, tetapi tidak tepat. Bagaimana Tuhan memimpin? Bagaimana Tuhan menjadi nakoda rumah tangga saudara? Jujur saja. Siapa yang menakodai rumah tangga saudara? Istri, suami, diri sendiri. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Tuhan, kita sangat tidak bertanggung jawab. Dan jujur saja, bukan Tuhan yang menjadi nakoda kapal rumah tangga kita. Tapi siapa? Orang tua, suami istri. Itulah yang seharusnya menjadi nakoda kapal rumah tangga kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya membesarkan keluarga kita. Tetapi Tuhan memanggil kita agar kita membangun keluarga yang bergerak menuju kerajaannya. Kalau membangun keluarga baik-baik tanpa Tuhan bisa enggak? Bisa banget. Membangun keluarga, mengarahkan kapal kita tanpa Tuhan. Bisa. Orang melihatnya baik-baik saja. Masih berangkat bareng-bareng ke gereja setelah ibadah selesai, makan bersama. Tapi saya mau mengatakan, model keluarga begitu banyak. Tapi mereka kehilangan arah. Kenapa? Karena keluarga mereka tidak bergerak menuju kerajaan Elohim Yahweh, kerajaan Bapa di surga. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk membesarkan keluarga yang baik, tapi membangun keluarga yang bergerak menuju kerajaannya. Katakan amin. Dan dengar baik Bapak Ibu. Arah spiritual tidak bisa terbentuk sendiri. Setiap kita harus membangun, menentukan arah spiritual keluarga kita. Dan itu tidak bisa terbangun sendiri. Tidak bisa terbangun sendiri, tidak bisa terbentuk sendiri. Ia harus ditanamkan. Ia harus ditentukan dan dijaga. Siapa yang menentukan arah rumah tangga kita? Bukan Tuhan. Tuhan menetapkan hukum-hukumnya. Tapi kita yang menentukan arahnya. Kita yang menentukan arah spiritual kita. Dan kita yang memeliharanya. Kita yang menjaganya. Jangan berikan tanggung jawab saudara itu kepada Tuhan. Jangan. Kita yang bertanggung jawab. Kalau kita menyerahkannya semua kepada Tuhan, kewajiban kita, tanggung jawab kita, serahkan kepada Tuhan. Bila ada masalah, kita marah dan berkata, ini semua salah Tuhan. Bukan salah Tuhan. Salah kita. Bukan salah Tuhan, salah kita. Sebab kitalah yang menentukan arah. Bapak Ibu, arah spiritual tidak bisa dibiarkan terbentuk sendiri, tidak bisa. Sekali lagi harus ditentukan, ditanamkan, dan dijaga. Siapa yang menentukan arah itu? Kita. Siapa yang harus menanamkannya? Kita. Siapa yang harus menjaganya? Kita. Coba kita lihat di dalam Yosua 24 ayat 15b. Kita baca. Nanti ayat 15b-nya itu yang saya mau garis bawahi ya.
Kita baca, mungkin bisa dibantu WL untuk membaca. Bapak Ibu, perhatikan ayat ini dengan baik. Lalu di poin B-nya itu akan saya tekankan. Coba kita baca bersama-sama. WL saja, maksud saya WL saja. Bapak Ibu, kita bersama-sama perhatikan. Silakan. Yosua 24 ayat 15 dimulai. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan 15B-nya Bapak Ibu, ya. Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku. Ini merupakan keputusan Yosua. Yosua itu sebagai kepala keluarga, juga sebagai pemimpin besar bangsa Israel. Perhatikan bahwa Yosua itu bukan hanya sebagai pemimpin secara fisik, tetapi juga pemimpin secara spiritual. Jadi Yosua bukan hanya memimpin secara fisik sebagai pemimpin yang terlihat, yang mengarahkan, yang menjadi komandan, yang menentukan. Yosua itu juga sebagai pemimpin spiritual, yang menentukan arah spiritual bangsa Israel dan juga keluarganya. Perhatikan, dia berkata, tetapi aku, dia menentukan. Tetapi aku, ini punya nuansa keputusan. Tetapi aku, ada banyak Tuhan di luar sana. Bangsa Amori punya Tuhan, bangsa Het punya Tuhan, bangsa Filistin punya Tuhan. Tetapi aku, ini sebuah keputusan, ada nuansa keputusan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yahweh. Akan beribadah kepada Yahweh. Ibadah itu bukan sekedar aktivitas sebetulnya Bapak Ibu, bukan. Kalau kita gambarkan di sini, kita beribadah nyanyi, berikan persembahan, mendengar firman, pulang. Itu liturgi. Tetapi ibadah itu bukan sekedar aktivitas, tetapi arah hidup. Aku dan seisi rumahku menyembah Elohim Yahweh. Itu bukan bicara aktivitas, tetapi arah hidup. Arah hidup. Jadi kata beribadah di sini kalau kita perhatikan dari kata avad. Sama-sama katakan avad. Avad. Kata ini menunjuk kepada pengabdian penuh. Bukan sekedar aktivitas agama. Ada gereja besar loh Bapak Ibu. Pembicaranya ganteng. Badannya tinggi, putih dan lucu. Mari kita berbondong-bondong ke sana. Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah aktivitas ibadah. Tapi yang Tuhan kehendaki arah hidup. Pendetanya lucu, orangnya ganteng, enak dilihat. Banyak orang datang ibadah mau lihat pendeta yang ganteng itu. Banyak orang datang ibadah mau lihat, mau mendengar pendeta yang lucu itu. Itu gak salah, itu aktivitas ibadah. Tetapi kita harus menentukan arah hidup, arah spiritualitas keluarga kita. Harus kita yang tentukan. Ini bukan
Bukan Tuhan yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Dan ibadah itu adalah aktivitas penuh. Bukan sekedar aktivitas agama. Maaf, pengabdian penuh, pengabdian kepada Elohim Yahweh. Bukan sekedar aktivitas agama. Nah, perhatikan di sini, Yosua menentukan arah bagi keluarganya. Di tengah-tengah keluarga yang banyak, di tengah-tengah jemaah Israel, Yosua menentukan arah bagi keluarganya. Di tengah-tengah banyaknya agama, banyaknya spiritualisme, Yosua memilih, kami dan keluargaku memilih menyembah Elohim Yahweh. Jadi ini adalah pernyataan kepemimpinan rohani dalam rumah tangga. Sekarang, apa pernyataan bapak-bapak sekalian yang hadir di sini? Apa pernyataan bapak-bapak sekalian di sini tentang arah spiritualitas keluargamu? Kalau Yosua sudah menyatakan, aku dan seisi rumahku dan keluargaku menyembah Elohim Yahweh. Sekarang, apa keputusan bapak-bapak yang hadir di sini? Kemana arah spiritualitas keluargamu? Menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyembah kepada Allah Bapa. Siapa yang menentukan? Yang menentukan kita. Bukan Tuhan yang menentukan. Kan kita sudah dipilih, Pak, jadi orang Kristen. Jadi Tuhan yang menentukan arah kita. Bapak Ibu membuang yang namanya kehendak bebas. Manusia itu bukan robot. Manusia memiliki kehendak bebas dalam menentukan putusan dan arah hidupnya, termasuk arah spiritualitas keluargamu. Sekarang siapa menentukan arah spiritualitas keluarga kita? Kita. Berikan dulu tepuk tangan buat kebenaran ini. Tidak kebetulan Yosua menunjukkan itu, menentukan dan memilih supaya kita juga belajar untuk mengambil keputusan dan memilih menyembah kepada Elohim Yahweh dan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tentukan arahmu. Tentukan arah spiritualitas keluargamu. Sehingga kita bisa bersama menyanyikan pujian ini. Bukan cuma sekedar liriknya, tetapi kita juga berkata secara benar kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Lalu kita berjanji seperti Yosua berjanji, setia sampai aku dan seisi rumahku menyembah Elohim Yahweh. Mengasihi di tengah-tengah banyaknya agama, spiritualitas, Yesus, aku menyembah Yesus bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama
bersama keluargaku akan melayani. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi Kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak, ini janji kami bertekad kami akan melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Jadi di tengah-tengah banyaknya agama, kepercayaan, di tengah-tengah kaum Israel, Yosua memberi pernyataan yang luar biasa. Di tengah-tengah banyaknya pilihan dewa dan nilai hidup bangsa asing, dia memilih menyembah Elohim Yahweh dan memutuskan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran yang sudah disampaikan oleh Musa. Amin. Yosua menegaskan arah rohani keluarganya di tengah generasinya pada saat itu. Lalu sekarang kita tegaskan. Karena saya melihat Bapak Ibu, tidak sedikit keluarga yang beda agama, beda keyakinan. Awalnya sama. Ketika mereka mulai berhasil secara ekonomi. Perhatikan Bapak Ibu. Berhasil secara ekonomi. Lalu masing-masing memilih pasangan hidupnya. Anak-anak memilih pasangan hidupnya masing-masing. Akhirnya mereka tidak punya arah. Waktu kecil bareng-bareng sih. Masih kelihatan ke gereja. Tetapi si ayah ibu itu tidak memutuskan arah spiritualitas keluarga mereka. Itu sebabnya ketika anak-anak berhasil. Nah di situ kelihatan. Akhirnya mereka jalan masing-masing. Dan memilih pasangan hidupnya masing-masing. Itu membuktikan sejak awal. Keluarga ini walaupun baik-baik. Keluarga baik-baik. Tetapi papa mamanya, ayah ibunya, atau ayahnya sebagai pemimpin tidak menentukan arah spiritualitas keluarganya. Saya lihat begitu. Seharusnya bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kenapa ketika semua sukses anak-anak besar mereka memilih yang lain, tidak lagi mengabdi kepada Bapa Yahweh dan mengabdi kepada Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya? Kenapa? Sekali lagi karena memang sejak awal keluarga itu tidak menentukan arah spiritualitas keluarganya. Ini tugas kita ya Pak. Salaman Pak. Ini tugas Bapak dan tugas saya. Saya putuskan kepada keluarga saya. Saya lebih dulu. Papa putuskan arah spiritualitas kita menyembah Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Sejak sekarang. Jadi kami bangun mesbah keluarga di rumah. Kemarin Sabtu, kalau hari biasa agak susah. Sabtu pagi saya ajak berdoa. Kita berdoa. Kenapa? Papa menentukan arah spiritualitas keluarga Papa. Supaya sampai aku mati, kamu mati, tetap menyembah Elohim Yahweh. Aku rindu di akhir hayatku aku melihat anak cucuku. Kalau sempat melihat cucu ya Bu, semua melayani Tuhan. Dan saya bersyukur banyak keluarga di sini yang melayani Tuhan. Mulai dari bapaknya, ibunya, anaknya, puji Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Sampai akhir hayat kita, layani Tuhan.
Supaya nanti begitu besar mereka tidak digilas. Kalau kita tidak menentukan sejak sekarang, digilas zaman. Digilas zaman, ikut dengan zaman. Terseret arus dunia. Kenapa? Karena keluarga itu tidak tahu arahnya kemana. Seperti kapal tanpa kompas. Kapal yang bergerak tanpa kompas. Orang hari-hari ini lebih membutuhkan jam daripada kompas. Sibuk memperhatikan jam kerja, jam aktivitas, tapi tidak pernah memperhatikan kompas atau arah hidupnya. Ini mengerikan Bapak Ibu. Hari-hari ini kan saya khotbah tentang rumah tangga 1 bulan. Saya berharap ada yang menangkap. Saya bicara tentang keluarga 1 bulan, ya Bu ya. 1 bulan Pak. Apakah harus saya tambah lagi? Mungkin nanti bulan depan temanya beda. Tapi bulan ini saya bicara tentang keluarga. Bapak Ibu perhatikan nggak? Perhatikan nggak? Tentang keluarga. Harus ditanamkan sejak sekarang ini. Kitalah yang memutuskan arah keluarga kita. Untuk generasi anak cucu kita. Kenapa ya Bapak Ibu? Kita ya sibuk banget. Bagaimana mempersiapkan keberhasilan anak. Pernahkah kita secara seksama memperhatikan bagaimana kondisi anak kita nanti? Kita kursusin segala macam anak kita. Bukan itu salah, bukan itu salah. Saudaranya memperhatikan jam, tapi tidak memperhatikan kompas hidup anakmu. Segala macam dijejeli, kursus segala macam kursus ada di sini ini. Tapi pernahkah kita memperhatikan kompas kehidupan anak kita, arah hidup anak kita? Kita nggak peduli anak kita gereja atau enggak, kita nggak peduli anak kita remaja atau tidak. Tapi saya bersyukur ada orang-orang tua yang memaksa dirinya datang jam 11 ikut ibadah di jam 11. Ya kan ada, tujuannya supaya bisa mengantar anak ke tim. Selamat Pak. Pak Togap, ini salah satunya. Berkati Bapak. Bapak sedang menentukan arah spiritualitas keluarga Bapak. Benar. Bapak juga. Ibu juga. Opung juga. Sedang menentukan arah spiritualitas keluarganya. Tapi banyak yang enggak. Kenapa? Gak sadar. Mereka sedang menggerakkan rumah tangga mereka, kapal rumah tangga mereka. Tetapi tanpa kompas. Saya sedih, makanya saya ngomong begini. Perhatiin, bapaknya kemana, anaknya kemana gitu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi saya gak pernah ngomong. Nanti kalau saya tanya pasti takutnya. Besok malah gak datang lagi. Tersinggung, saya lebih baik diam dan mendoakan. Supaya satu hari, aku akan menyampaikan ini. Tuhan taruh visi, sampaikan ini. Supaya mereka tahu apa yang Tuhan inginkan, aku sampaikan. Kiranya saudara menangkap dan menyerap. Ini bukan keinginan saya, tapi keinginan hati Tuhan. Aku sampaikan ini. Sekarang terserah saudara. Tapi harapanku, aku pegang kebenaran ini. Dan aku tentukan arah spiritualitas keluargaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saudara, kemudian kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini konteksnya Shema Israel. Shema Israel. Dengarlah Israel. Silakan Ibu. Ulangan 6 dimulai dari ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, puji Tuhan. Di sana ada kata dengarlah Israel, Shema Israel. Ini merupakan sebuah pengakuan iman.
Israel diperintahkan untuk menjadikan Tuhan pusat kehidupan keluarganya. Dengar Israel, jadikan Tuhan pusat kehidupan keluarga. Perhatikan bagaimana mencetak, menjadikan satu bangsa dimulai dari keluarga. Bangsa yang menjadikan Elohim Yahweh pusat penyembahannya dimulai dari keluarga. Diperintahkan Tuhan untuk menjadikan Tuhan itu pusat dalam kehidupan berkeluarga. Perhatikan ada kata mengajarkan secara berulang-ulang, repetisi. Nggak bisa diajarkan sekali. Nah kalau taruh sepatu pulang sekolah di sini ya, besok di mana dia taruhnya lagi? Sembarangan lagi kan? Datang lagi kita, nak pulang sekolah taruhnya di sini ya. Sini, ini ada tempat sepatu. Besoknya begitu lagi nggak? Sampai akhirnya dia terbiasa untuk meletakkannya di tempat sepatu. Nah kalau buang sampah kalau habis makan sampahnya mesti dibuang ke sini. Itu diajarkan berulang-ulang sejak dia kecil. Lama-lama terbiasa. Nah sebelum berangkat sekolah sikat gigi dulu, bersihkan tempat tidur. Ada lagunya kan waktu kita TK dulu. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Gitu kan, terbiasa. Sehingga kalau kita pergi tidak gosok gigi, ada yang kurang. Mau tidur, cuci kaki dulu karena terbiasa. Walaupun rumahnya bersih, cuci kaki enggak? Karena terbiasa. Kok bisa terbiasa? Karena diulang-ulang dulu. Orang tua mengajarkan berulang-ulang jadi terbiasa. Jadi memori kita diisi dan terbentuk. Nah, di sana ada kata kerja Ibrani yaitu shanan. Shanan, sama-sama katakan shanan. Mengajarkan berulang-ulang seperti kalau kita mengasah golok. Bapak-bapak pernah ngasah golok? Itu bukan setahun sekali, tetapi biasanya karena sering dipakai, sering pula diasah. Supaya apa? Terpelihara pedang mata goloknya itu tetap tajam. Jadi harus diasah secara intensionalitas, terus diasah. Amin. Dan berulang-ulang. Ini menunjukkan apa sebetulnya? Menunjukkan bahwa arah spiritualitas keluarga bukan dibentuk secara pasif, tetapi dibentuk secara aktif dan terus-menerus. Orang kalau mengasah bukan cuma sekali tapi terus-menerus. Shanan, ajarkan kebenaran ini. Dengarlah hai Israel secara berulang-ulang. Baik ketika engkau makan, ketika engkau ngobrol, ketika engkau berbaring. Ajarkan terus kebenaran itu. Secara berulang-ulang. Intensionalitas. Ini menunjukkan bahwa mengajarkan kebenaran, memberitahu kepada anak dan mengajarkan arah spiritualitas keluarga kita secara aktif. Gak boleh pasif. Udah sekali ke gereja. Atau kita titipkan anak cucu kita di gereja, udah selesai. Supaya dia gak ganggu kita mau denger khotbah, taruh di atas. Gak begitu, oke boleh sekarang. Tapi begitu kita pulang, bicarakan firman. Waktu kita makan, bicarakan firman. Kita sedang menentukan arah spiritualitas keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Ini anak-anak muda yang mendengar ini, itu jadi modalmu. Siapa? Kevin? Davin, itu jadi modalmu nanti berkeluarga. Sejak sekarang kamu dan mendengar kebenaran ini, kamu memutuskan. Aku putuskan, bila aku berkeluarga nanti, aku tentukan arah spiritualitas keluargaku. Gitu Pak. Salam Pak. Gitu Pak Togap. Pak Edi, begitu Pak Edi. Puji Tuhan. Tentukan arah spiritualitas kita. Ajarkan berulang-ulang. Karena gak bisa diajarkan cuma sekali. Gak bisa. Berulang-ulang. Coba kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 4. Sebenarnya banyak ayatnya Bapak Ibu, tapi waktu kita, ini kalau dijadikan seminar bisa. Tapi kita hari ini
menerima pesan-pesan yang khusus, yang kuat, yang Tuhan inginkan. Nggak ada sesi tanya jawab. Tapi kalau mau tanya jawab nanti setelah ya Pak Edi. Kalau mau bertanya setelah ibadah kita. Oke, silakan Ibu. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Di sana ada kalimat membangun rumah. Sia-sialah orang membangun rumah jikalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sialah orang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga dan yang mengawal. Nah, ini bicara tentang rumah tangga dan keluarga. Tanpa penyertaan Tuhan, segala usaha kerja keras kita bagi keluarga akan sia-sia. Dan di ayat 3 dan 4 menekankan di sini tentang anak sebagai warisan. Anak itu adalah panah, anak panah. Jadi kalau ada tabungnya, seorang pemanah itu ada alatnya, tabungnya berisi anak panah. Nah, anak-anak kita itu adalah anak panah. Artinya apa? Kalau seorang pemanah mengambil salah satu anak panah, apa yang dia lakukan? Dia mulai mengarahkan, betul. Mengarahkan. Anak panah di tangan pahlawan. Pahlawannya Pak Yohanes. Tuh, pahlawannya Pak Jimmy. Anak-anak semua melayani Tuhan ya Pak. Karena Bapak sebagai seorang yang mengarahkan anak panahnya. Bapak yang menentukan arah itu. Bukan orang lain, bukan tetangga. Tapi Pak Jimmy yang menentukan arah anak panah. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Dan ketika Bapak melepaskan anak panah itu, dia tepat sasaran. Jangan lempar tanggung jawab ini kepada Tuhan. Tuhan, lepaskan anak panah keluargaku. Supaya tepat sasaran. Bapak-bapak yang menjadi orang yang melepaskan anak panah itu. Katakan amin. Pak Leo yang pegang anak panah, anak Bapak itu. Bapak yang mengarahkannya. Kita yang menentukan arah spiritual keluarga kita. Bukan orang lain, bukan. Makanya kita rebut anak-anak kita dari dunia. Rebut anak kita dari dunia. Pak, tapi sudah gagal Pak. Tuhan tolong kita. Kita sudah kalah 1-0. Kita harus rebut. Kita bisa menjadi pemenang. Rebut anak kita. Dan arahkan anak-anak kita posisi yang tepat. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang singkat ini Bapak Ibu. Arahkan cucu Bu. Ya. Kadang-kadang dibawa ke sini kan, sedang mengarahkan. Tapi jangan berhenti di sini. Seminggu sekali, setiap hari. Kita lepaskan anak panah anak-anak kita. Jadi anak panah itu sebenarnya anak-anak kita. Katakan amin. Bisa cucu kita yang melepaskan. Kita yang mengarahkan. Sampai tepat sasaran, supaya mereka tahu, Pak, kemana arah tujuan keluarga ini? Kerajaan Bapa di surga. Dan itu gak bisa diajarkan cuma sekali. Diajarkan terus, berulang-ulang. Dalam Amsal 22 ayat 6 juga dikatakan. Tentang mendidik. Silakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut, yang pantas baginya. Didiklah ini berarti kita Pak, kita Ibu sebagai orang tua yang membangun fondasi.
yang mengatur formasi sejak dini. Jangan nunggu nanti ada masalah. Kita kebanyakan itu setelah ada masalah baru kita sadar. Sekarang saya beritahu, jangan nunggu nanti. Mulai sekarang, bangun fondasi, atur formasi. Katakan, ini arah keluarga kita, arah spiritualitas keluarga kita. Atur sejak sekarang, didik mereka. Ini tanggung jawab spiritualitas orang tua kepada anak-anaknya. Arah hidup anak kita yang menentukan. Apalagi masih kecil-kecil. Minggu harus gereja. Tadi anak saya telepon, kok belum muncul? Lagi ngapain? Lagi siap-siap, kenapa lama? Cepat datang sini. Papa lagi di sini soalnya di gereja. Harus datang. Agak pusing. Harus datang. Pak, dia makan sama kita. Bukan kamu yang ngatur, Papa. Papa yang ngatur kamu. Kenapa? Arah hidupmu ditentukan Papa. Kecuali nanti, Pak. Tapi kalau kita sudah mengatur, mendidik anak kita sejak sekarang, membangun fondasi, mengatur formasi, mereka sudah tercetak. Nanti begitu aku terakhir mau menghembuskan nafas, aku tenang. Kenapa? Aku sudah menentukan arah spiritualitas keluargaku. Mereka tidak mungkin menyimpang. Aku sudah menentukan sejak sekarang. Aku arahkan anak-anakku ke arah yang tepat. Pasti mereka akan tetap menyembah Elohim Yahweh. Jadi kita bukan sekedar membangun keluarga baik, tetapi bangunlah keluarga yang berjalan menuju Elohim Yahweh, menuju kerajaan surga. Ini harus menjadi visi kita. Visi tanpa misi adalah mimpi. Saudara punya mimpi? Kalau itu visi, bagaimana cara mewujudkannya? Harus ada misi. Kamu mau selesai S1, S3. Misinya apa? Visi ada, harus ada misi. Kalau nggak ada misi, itu cuma mimpi. Visi tanpa aksi adalah mimpi. Tetapi visi tanpa misi, visi tanpa aksi, saudara bingung arahnya kemana. Tapi kalau visi dengan aksi, kita bisa mengubah keluarga kita. Kita bisa mengubah dunia. Kita bisa mengubah harapan indah. Sehingga banyak orang mempermuliakan Elohim Yahweh. Dan dimulai dari keluarga kita. Ketika kita mengarahkan anak-anak kita ke arah yang tepat. Dan kita tentukan arahnya. Dan mulai sekarang kita berkata, arah spiritualitas keluarga kita, nak, mulai hari ini Papa menentukan kita akan menyembah Elohim Yahweh sampai akhir hayat kita. Dan melayani Elohim Yahweh. Dan anak tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.